Bisakah Indonesia menerapkan work from home 100% ataupun mungkin kita bekerja secara hybrid, di mana mengkombinasikan antara bekerja dari rumah dan juga bekerja dari kantor? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 kita mengalami pembatasan sosial besar-besaran akibat adanya COVID-19. Tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi perusahaan maupun karyawan untuk menghadapi pembatasan sosial ini, tapi juga harus tetap produktif. Sehingga pada tahun 2020 lalu, tren yang terjadi adalah kita bekerja dari rumah. Namun setelah COVID-19 ini selesai, apakah kita bisa melanjutkan hybrid working system ini ataupun work from home? Karena kalau kita lihat di luar negeri, ternyata trennya adalah banyak company yang menerapkan hybrid working system, di mana hybrid working system mungkin kombinasinya adalah dalam 1 minggu kerja, 3 hari kerja di kantor dan 2 hari di rumah, ataupun mungkin dengan kombinasi lainnya, 2 hari di kantor, 2 hari di rumah, 1 hari lagi mungkin bisa kerja di tempat lain, work from anywhere. So, simak pembahasannya berikut ini. WFH menjadi terkenal beberapa tahun lalu karena pembatasan sosial, dan juga ini memberikan dampak positif bagi karyawan karena karyawan bisa menghemat ongkos, menghemat waktu dan juga tenaga. Misalnya dari data yang saya temukan dari Sindo, rata-rata karyawan Jabodetabek menghabiskan waktu setengah jam hingga 2 jam untuk melakukan perjalanan kerja, yang berarti bisa kita tafsirkan kalau kerjanya pergi sekitar 2 jam, pulangnya juga 2 jam atau 4 jam sehari. Hingga akhirnya masyarakat membuat petisi mengenai pemberlakuan WFH ulang agar kembali produktif, jalan tidak macet, dan juga polusi berkurang. Dari sisi perusahaan, dengan WFH maupun hybrid working system, ternyata membuat perusahaan cukup menghemat biaya, di mana perusahaan bisa menghemat anggaran gedung, listrik, air, dan fasilitas lainnya. Hal ini memberi dampak positif bagi pekerja dan juga perusahaan, karena kita tahu semakin banyak karyawan di sebuah perusahaan, semakin banyak pula space yang dibutuhkan. Artinya perusahaan harus menyewa gedung atau lantai baru setiap ada penambahan karyawan lagi. Padahal jumlah uang sewa gedung maupun fasilitas lainnya ini bisa dialokasikan untuk memberikan promosi kepada konsumen misalnya, ataupun memberikan fasilitas berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, atau tunjangan lainnya kepada karyawan. Kontrasnya dari pengusaha terkemuka, Elon Musk menolak adanya kebijakan work from home atau hybrid working system ini, yang mengatakan bahwa WFH adalah omong kosong dan dianggap tidak produktif. Tentu ini menjadi sebuah sinyal bahwa WFH ataupun hybrid menjadi sebuah isu yang menarik diperbincangkan. Karena memang menurut saya sendiri, Elon Musk, pengusaha pembuat mobil, mungkin akan mengalami penurunan penjualan karena angka sales mobil akan menurun kalau misalkan diberlakukan WFH. Buat apa beli mobil kalau mobilitas berkurang? Orang pun tidak merasakan pain point atau rasa sakit dari harga bensin yang mahal sehingga harus beralih ke mobil listrik kalau WFH atau hybrid working system diterapkan. Ditambah juga kalau kita melihat pernyataan dari bos Google Eric Schmidt juga menolak adanya WFH karena ketidaktahuan beliau membangun manajemen yang baik di ranah digital. Tapi ada juga pengusaha terkemuka lainnya seperti CEO Airbnb yang mengatakan bahwa work from anywhere bisa memberikan dampak positif bagi karyawan dan juga bisa menarik best talent untuk bekerja di perusahaan itu. Kalau kita membahas secara mikro dari bos-bos perusahaan besar, bagaimana jika di negara kita? Sebelum kita ngomong di negara kita lihat misalnya negara Belanda. Kalau di Belanda, WFH itu sebagai salah satu hak karyawan karena pihak parlemen Belanda telah melakukan riset mendalam. Dan dari hasil risetnya menunjukkan bahwa WFH bisa menjadi hak bagi para warga negara di sana. Namun tentu WFH menjadi hybrid working system bukanlah satu-satunya jalan utama untuk bekerja di Indonesia. Karena di Indonesia sendiri WFH menjadi pro dan kontra. Sekitar 45% cuitan Twitter menggunakan bahasa Indonesia bersentimen negatif terhadap WFH.
Misalnya ada cuitan yang menyatakan bahwa emahnya kambuh karena WFH. WFH bisa membuat tagihan listrik naik. WFH baru sehari listrik matinya 2 kali. Juga WFH bisa bikin berat badan naik dan sebagainya. Sementara itu Ketua Apindo menyatakan bahwa WFH itu terjadi dulu karena ada pembatasan dan nggak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di kantor di banyak sektor. Pekerjaan seperti industri itu sambung nyambung antara satu dan yang lainnya. Dari orang ke divisi lainnya. Dan beliau berpendapat bahwa mayoritas nggak bisa WFH. Tentu hal ini menjadi polemik menurut saya karena saat pembatasan berlangsung, kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan baik. Walaupun memang ada profesi-profesi yang tidak bisa dilakukan WFH seperti cleaning service, SPG, maupun pekerjaan yang berkaitan dengan dunia kesehatan dan lainnya. Kalau menurut kalian sendiri, lebih baik mana? Kembali ke kantor seperti dulu kala, WFO 100%, atau kita menerapkan hybrid working system? Mana yang menurut kamu bisa membuat perusahaan lebih baik, kamu pun jadi lebih baik, juga tentu negara bisa jadi lebih baik? Tulis di kolom komentar ya.